Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya, pulangnya membeli spaghetti. Jawablah salam dari saya, walaupun hanya di dalam hati. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edi Santoso, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas 42, dan terima kasih kepada anggota kelompok 5 atas kerjasamanya. Selanjutnya, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Nama saya Bidara Absarinya Disti dengan NRP akhir 082. Nama saya Yunus Aditya Adianda Krismianto, 504-211026. Nama saya Ibsa Dilasari, 500-2104. Saya Dipati Naila dengan NRP 504-2156. Saya Gabriela Putri Fortuna dengan NRP 50042-1140. Tujuan dari dibuatnya video presentasi kali ini yaitu untuk memaparkan hasil artikel jurnal ilmiah kami dengan judul Pengaruh Pola Asuh Strict Parents terhadap perkembangan remaja dari aspek kesehatan mental. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi kali ini yaitu sebagai berikut. Baik, untuk abstrak. Saya akan menjelaskan bagian abstrak. Nah, sebelum saya menjelaskan bagian abstrak, dari teman-teman semua, ada nggak nih yang tahu apa itu strict parent, atau bahkan pernah mengalami strict parent itu sendiri? Nah, benar. Strict parent itu sendiri merupakan pola asuh yang ketat dari orang tua terhadap anaknya, sehingga anaknya merasa terkekang. Nah, pola asuh strict parent seringkali dianggap sebagai pola asuh yang bisa mengganggu perkembangan remaja. Pola asuh strict parent memberikan dampak positif pada perilaku anak jika tujuannya untuk menjaga diri. Pola asuh strict parent berdampak negatif jika orang tua terlalu menekan remaja sehingga menjadi pemarah, tidak taat kepada orang tua dan juga sekitar. Untuk itu, daripada menerapkan pola strict parent, orang tua bisa menerapkan pola asuh yang baik agar perkembangan anaknya menjadi lebih baik, terlebih karena masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju kedewasaan. Sekarang pendahuluan atau latar belakang. Sebelumnya, teman-teman semasa remaja pernah nggak mengalami pola asuh seperti orang tua yang terlalu ngekang, orang tua yang keras dalam perilaku, perkataan, dan aturan-aturannya? Pasti ada yang pernah kan ya? Dari situlah yang latar belakangi kami dalam membuat artikel berjudul Pengaruh Pola Asuh Strict Parents terhadap perkembangan remaja dari aspek kesehatan mental ini. Memang wajar perbedaan pola asuh setiap orang tua. Hal ini dikarenakan setiap orang tua tentunya ingin yang terbaik bagi anaknya. Tetapi makna kata terbaik bagi setiap orang berbeda-beda. Berdasarkan banyaknya kasus tekanan batin khususnya usia remaja, disebabkan oleh salah satu pola asuh yaitu strict parents. Strict parents adalah pola asuh di mana orang tua menerapkan dan membuat aturan-aturan ketat oleh anak-anaknya. Pola asuh ini menjelaskan bahwa orang tua akan membatasi kebebasan dan mengatakan apa yang harus dilakukan anaknya tanpa menjelaskan alasan mengapa anak harus melakukan hal tersebut. Apalagi di era pandemi seperti saat ini. Banyak orang tua yang menerapkan pola asuh seperti itu, namun bagi anak-anak terutama usia remaja merasa tertekan dengan pola asuh tersebut karena merasa kurang bebas. Penelitian ini dibuat atau dilakukan dengan tujuan untuk memberi pengetahuan, khususnya kepada para orang tua untuk lebih bijak dalam memilih pola asuh yang baik sesuai usia anak. Selain itu, untuk anak, penelitian ini bertujuan agar mereka paham apa aja jenis pola asuh orang tua, dan setiap anak memang butuh kebebasan, tetapi harus tetap di jalannya benar dengan memperhatikan aturan dari orang tua. Jadi, tujuan dari dibuatnya artikel ini dapat disimpulkan yaitu agar para orang tua dan anak paham pentingnya sikap terbuka antara keduanya. Selanjutnya mengenai tinjauan pusaka. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Namun, penggolongan remaja tidak hanya dilihat dari umur saja, di mana remaja juga dianggap sebagai fase peralihan dari fase anak-anak menuju masa dewasa. Hal yang bisa menjadi ciri atau yang bisa dilihat dari perubahan pada fisik maupun psikis seorang anak. Pola asuh, hal yang mendasar bagaimana karakteristik atau psikologi seorang manusia yang akan terbentuk. Pola asuh dapat diartikan sebagai sikap atau cara orang tua dalam mendidik, membimbing, merawat anak. Pola asuh ini yang akan melekat pada mental pemikiran seorang anak dalam menghadapi lingkungannya sehari-hari. Pengasuhan dan penyesuaian dalam keluarga adalah sebuah perjalanan karakteristik psikometrik pada sebuah keluarga yang diasuh. Orang tua yang menganut gaya pengasuhan otoriter saat orang tua menempatkan standar tinggi pada anak sambil memberikan dukungan dengan kasih sayang yang terlalu berlebih. Itu tandanya mereka bersifat otoritatif. Gaya pengasuhan ini umumnya dapat membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik, namun sebagian besar strict parent tidak bersifat otoritatif, melainkan otoriter. Di mana strict parent ini ditandai dengan orang tua yang berperilaku dingin, tidak responsif, dan tidak suportif terhadap anaknya. Jika orang tua terlalu ketat pada aturan-aturan yang mereka berikan terhadap anak, maka anak ini cenderung menjadi pembangkang karena merasa terkekang. Anak juga akan menjadi pembohong karena takut jika melakukan sedikit kesalahan saja, namun anak ini menjadi bersifat otoriter dan tidak mempedulikan sekitarnya. Adapun 3 pola asuh selain dari pola asuh otoriter. Yang pertama ada pola asuh demokratis, yang kedua pola asuh permisif, dan pola asuh otoriter. Untuk pola asuh demokratis yaitu pola asuh di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak, namun tidak terlalu bebas, yaitu pola asuh yang bertanggung jawab. Yang kedua ada pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan penuh terhadap anak tanpa adanya batasan, sehingga anak akan cenderung melakukan perbuatan tanpa dipikir akibatnya. Lalu yang ketiga ada pola asuh otoriter, yaitu pola asuh di mana orang tua terlalu mengekang kebebasan anak, sehingga jika anak melanggar peraturan maka akan diberi hukuman oleh orang tua dan orang tua tidak mau dibantah dalam mengatur anak tersebut. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu
kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu dengan cara menyebar misalnya. Adapun pertanyaan yang kami ajukan sebagai survei pertanyaan yaitu pertama, apa pengaruh orang tua yang strict parent dengan kepribadian seorang anak? Kedua, pengaruh terbesar otoriter disebabkan oleh otoriter oleh pihak ayah atau ibu. Ketiga, apa dampak yang dirasakan oleh remaja yang mengalami strict parenting? Yang keempat, bagaimana cara yang dilakukan agar tidak terkena pengaruh strict parent dengan skala yang besar? Yang kelima, yaitu bagaimana cara menghadapi orang tua yang strict parent. Keenam, pantas atau tidak pola asuh strict parent diterapkan di era saat ini? Pertanyaan terakhir yang kami ajukan yaitu, apakah kalian pernah merasakan stres atau tidak karena efek pengaruh pola asuh orang tua? Ke-6 pertanyaan ini dibuat dalam bentuk esai agar jawaban dari setiap pertanyaan variatif sesuai kondisi responden. Penggunaan Google Form diatur agar para responden hanya dapat mengisi kuesioner sebanyak 1 kali supaya tidak terjadi double data pada orang yang sama. Selanjutnya ialah hasil dan pembahasan. Dari hasil survei penelitian beberapa pertanyaan kepada responden diperoleh data sebagai berikut. Pertanyaan pertama terkait seberapa pengaruh orang tua yang strict terhadap kepribadian seorang anak. 26 responden menjawab bahwa orang tua dalam pola asuh strict parents berpengaruh kepada kepribadian seorang anak. Jadi dapat dibahas bahwa orang tua yang mempunyai pola asuh strict parent berpengaruh kepada kepribadian seorang anak karena kepribadian seorang anak pertama lahir dari pola asuh yang diberikan orang tua sejak kecil. Berikutnya ialah selama ini merasa orang tua strict parents atau tidak. 11 responden menjawab orang tua mereka tidak strict parents. 9 responden menjawab orang tua mereka strict parents dan 6 responden menjawab jika orang tua mereka terkadang strict parents dan juga biasa saja. Dari hasil yang ada, dapat diketahui jika masih banyak orang tua yang menerapkan pola asuh strict parent terhadap anaknya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang anak. Pertanyaan berikutnya terkait pengaruh terbesar sikap otoriter disebabkan oleh pihak ayah atau ibu. 12 responden menjawab disebabkan oleh pihak ayah, 9 responden menjawab disebabkan oleh pihak ibu, 2 responden menjawab disebabkan oleh kedua belah pihak, 2 responden menjawab disebabkan oleh kondisinya, dan 1 responden menjawab belum bisa menentukan. Dari data yang ada, bahwa pengaruh terbesar sikap otoriter disebabkan oleh pihak ayah karena memang pada dasarnya sikap ayah lebih keras, suka mengekang, dan juga menerapkan pola asuh yang lebih membuat anak tertekan dan cenderung takut. Pertanyaan berikut terkait dampak yang dirasakan jika mengalami strict parent. 10 responden menjawab merasa tertekan, tidak bebas dan terlalu dikekang, 3 responden menjawab kurang fokus, stres, dan tidak percaya diri, 9 responden menjawab kurang pergaulan maupun bersosialisasi, 3 responden menjawab gangguan psikologis serta tidak bisa mengembangkan bakat, dan 1 responden menjawab tidak pernah mengalaminya. Dan dapat disimpulkan bahwa dampak perilaku strict parent terhadap anak dapat mengganggu di dalam psikologis, mental, dan juga kondisi sosialisasi yang buruk karena anak lebih cenderung takut untuk terbuka kepada orang tua mereka dan mereka akan menjadi pribadi yang lebih tertutup dan lebih melakukan pelampiasan terhadap sesuatu hal. Pertanyaan berikutnya terkait apa yang ingin dilakukan agar tidak terkena pengaruh strict parents. 6 responden menjawab membicarakan dan menjelaskan dengan orang tua baik supaya tercapai kesepakatan. 4 responden menjawab tetap nurut akan kehendak orang tua. 6 responden menjawab membuat pola pikir yang baik dan dewasa, dan 4 responden menjawab tetap dijalani saja. Dari data yang ada, bahwa upaya untuk menghindari perilaku strict parent adalah mendiskusikan, menjelaskan, dan meyakinkan kepada orang tua akan tanggung jawab serta dampak dari strict parent. Selain itu juga memiliki pola pikir yang dewasa untuk menentukan hal yang baik dan buruk. Karena semakin anak bisa dekat atau terbuka atau bahkan mempunyai pemikiran yang dewasa dengan orang tua, maka pola asuh strict parent akan tidak terlalu menjadi beban bagi seorang anak. Pertanyaan berikutnya terkait kalau selama ini mengalami strict parents, bagaimana cara menghadapinya? Adapun jawaban yang mendekati yaitu 1. Mencoba berdamai dengan keadaan, berbicara kepada kedua orang tua dengan baik, memberi kabar dimanapun. Yang kedua, selalu berkomunikasi dengan orang tua. Dan ketiga, mencoba memahami diri sendiri dan keinginan orang tua, kemudian mengintegrasikan keduanya. Cara menghadapi pola asuh strict parent ini lebih ke cara pendekatan diri kepada orang tua, karena dengan begitu lambat laun orang tua akan bisa mengerti tentang apa yang diinginkan oleh anaknya. Selanjutnya, komunikasi antara anak dan orang tua harus selalu baik dan kejujuran anak yang lebih utama, karena jika anak jujur dan terbuka kepada orang tua, maka lama-kelamaan orang tua akan mempunyai kepercayaan lebih kepada anaknya. Dengan begitu, pola asuh orang tuanya yang strict parent akan berkurang. Bisa juga yaitu dengan memahami diri sendiri dulu, karena tidak semua pola asuh strict parent ini terjadi karena keinginan orang tua saja, karena bisa jadi juga karena sikap kita yang biasanya susah dibilangin, susah diatur, dan sebagainya. Dengan cara memahami keinginan orang tua, karena orang tua pasti punya alasan yang kuat sebelum memilih pola asuh strict parent ini untuk mendidik anaknya. Kebanyakan orang tua memilih pola asuh strict parent ini karena mereka menginginkan anaknya tidak terjerumus ke pergaulan yang negatif dan juga ke hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan berikutnya terkait masih pantaskah pola asuh strict parents di era seperti ini. 14 responden menjawab masih pantas dilakukan namun tidak terlalu berlebihan. 8 responden menjawab tidak pantas dan terlalu berlebihan, dan 4 responden menjawab tergantung dari kondisi dan lingkungannya. Pola asuh strict parent di era masa kini cenderung masih pantas dilakukan, namun dalam batas yang wajar supaya anak pun tidak merasa terkekang dan dapat mengembangkan diri secara maksimal. Selanjutnya ialah pernahkah merasa stres atau depresi karena pola asuh orang tuanya. 11 responden menjawab tidak pernah mengalami stres atau depresi. 12 responden menjawab bahwa dia pernah mengalami stres atau depresi. 1 responden menjawab depresi karena pikiran sendiri, dan 1 responden lainnya menjawab terkadang mengalami, terkadang tidak. Dari data yang ada,
pola asuh strict parent ini berpengaruh terhadap kesehatan mental anak, dikarenakan dari jawaban-jawaban responden dan hasil yang ada, mayoritas dari mereka merasakan bahwa mereka pernah mengalami stres atau depresi karena pola asuh strict parent. Jadi dapat disimpulkan dari hasil penelitian pola asuh strict parent terhadap perkembangan remaja dari aspek kesehatan mental diperoleh kesimpulan bahwa pola asuh ini memiliki dampak positif maupun negatif. Dari segi positif, anak remaja lebih waspada dan bertanggung jawab terhadap dirinya, sedangkan negatifnya yaitu jika berlebihan dapat membatasi ruang anak, padahal remaja cenderung belum mempunyai emosi yang matang. Hal ini berdampak buruk terhadap anak remaja mereka. Remaja cenderung memiliki kontrol yang rendah terhadap lingkungan mereka. Remaja juga dapat kehilangan rasa percaya diri, kekekangan, dan tuntutan yang diberikan oleh orang tua juga dapat menimbulkan sikap agresif dan memberontak, sehingga sang anak mencari tempat pelarian yang mereka rasa dapat menenangkan mereka. Pelarian yang dilakukan oleh remaja tersebut bermacam-macam, bisa dengan pergaulan buruk, oversharing di sosial media, dan lain sebagainya. Sikap orang tua dengan pola asuh strict parent juga dapat mengurangi kehangatan antara orang tua dan anak, akan memberikan pola asuh yang tepat terhadap anak agar tidak menimbulkan dampak buruk kepada anak mereka. Itu yang dapat kelompok kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.